Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 171-175 tiket masuk. Begitu Hudson Yin mengatakan ini, kelompok itu langsung terdiam. Semua orang tahu betapa Henry Sword sangat menyukai pekerjaannya, dan saudara-saudara ini mengetahuinya dengan sangat baik. Mereka pernah berdiskusi bahwa jika Henry Sword mampu menguasai dunia selama sisa hidupnya, pada akhirnya, bahkan ketika dia sudah terlalu tua untuk berjalan, dia akan tetap duduk di mejanya dan menandatangani kontrak untuk mengakuisisi perusahaan lain sebelumnya. Dia meninggal. Menurut kesombongan Henry Sword yang tidak biasa, mereka menduga Henry Sword hanya akan menghabiskan hidupnya dengan karir yang selalu penuh tantangan. Henry Sword tidak bisa berhenti bekerja dan menemui mereka. Tidak ada seorang pun yang berani mengajukan permintaan yang tidak masuk akal seperti itu, yang hanya akan membuat Henry Sword dicibir dan dihina. Namun kini, Henry Sword ingin meninggalkan pekerjaan kesayangannya selama 2 bulan untuk menonton rekaman variety show. Tingkat magis dari hal semacam ini memberitahu mereka bahwa bumi akan segera dihancurkan. Lu Chen terdiam lama sekali, dia dengan hati-hati bertanya kepada kelompok itu, apakah dia terobsesi dengan pekerjaannya? Hudson Yin, apakah ada potensi komersial dalam acara Anda yang belum Anda temukan? Elder Sword pasti ada di sana untuk menyelidikinya, kan? Hudson Yin mencibir, Lu Chen, bukankah kamu mengejek pertunjukanku beberapa hari yang lalu karena pertunjukan yang buruk? Sekarang Anda mengatakan bahwa itu memiliki nilai komersial. Aku juga berharap demikian. Sayangnya, Elder Sword ada di sini untuk seorang wanita. Aku memergokinya sedang mengintip tadi. Lu Chen tidak dapat mempercayainya, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Tidak, kamu berbohong padaku. Anda menantang pandangan dunia saya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apakah dia akan mengintip? Ketika dia ingin mengambil alih perusahaan orang lain, dia akan langsung mengambil rahasia dagangnya untuk dilihat. Apa yang bisa diintip dengan sifat arogannya itu? Lu Chen sepertinya mendapat pukulan. Tidak peduli apa, dia tidak mau mengakui bahwa Henry Sword bisa melakukan hal seperti itu menurut kesannya. Lin Si, sebaliknya, tenang. Dia diam-diam menyela, tidak heran dia begitu tidak normal beberapa waktu lalu. Lu Chen mengira dia telah menemukan resonansi dan dengan cepat berkata, benar. Dia sangat mesum. Bagaimana dia bisa mengejar gadis-gadis di acara itu seperti anak laki-laki dan bahkan mengintip mereka? Itu terlalu tidak normal. Lin Si mengirimkan 6 titik, bangun. Maksudku, Henry Sword sudah tidak normal sebelumnya. Apakah kamu tidak merasakannya? Dia lebih kejam dari sebelumnya. Beberapa perusahaan kecil bahkan tidak berani bernapas. Dia biasa bermain kucing dan tikus, tapi akhir-akhir ini, dia terlihat terburu-buru. Itu merupakan pukulan yang tidak pandang bulu. Jadi itulah alasannya. Lu Chen tercengang. Saya pikir dia sedang dalam mood yang buruk dan melampiaskan. Pasalnya, ini bukan kali pertama ia melakukan hal tersebut. Mungkinkah dia mencoba meluangkan waktu untuk jatuh cinta? Perusahaan-perusahaan yang menderita itu terlalu menderita. Mereka menggunakan kehidupan singkat mereka sebagai batu loncatan untuk cinta siang. Berapa banyak impian bisnis pengusaha yang hancur begitu saja? Itu untuk memberi waktu bagi iblis besar untuk mengejar istrinya. Lin Si tidak mengatakan omong kosong lagi. Dia mengirimkan pesan dengan penuh minat, tunggu aku, saya akan segera ke sana. Lalu, tidak ada komentar lagi. Kemungkinan besar, dia sudah berangkat ke markas rekaman Hudson Yin. Lu Chen mau tidak mau berkata, saya masih di luar negeri, tunggu aku. Saya ingin menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kalau tidak, meskipun kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan mempercayainya. Jika ada situasi apapun, Anda harus membagikannya tepat waktu. Hudson Yin, aku menaruh harapan besar padamu. Hudson Yin mengangkat alisnya, dia mengetupkan jarinya dengan ringan. Tidak masalah. Saya ingin tahu lebih banyak tentang kualifikasi untuk memasuki venue. Henry Sword telah berinvestasi pada saya. Jika kalian ingin datang dan menonton pertunjukannya, kalian harus menunjukkan apresiasinya. Jangan khawatir, saya tidak pilih-pilih. Tidak peduli berapa jumlahnya, itu hanya niatku. Aku akan menunggu kalian. Hudson Yin sangat gembira. Dia telah mempelajarinya dari Henry Sword.
Tidak ada pengusaha yang tidak bermoral. Dia kebetulan kekurangan uang saat ini. Jika dia ingin menonton pertunjukan Henry Sword, dia harus membeli tiket masuk. Jika tidak, bukankah basis rekaman yang telah dia habiskan dalam jumlah besar untuk pembangunannya akan tersedia bagi siapa saja yang ingin datang? Hudson Yin berjalan cepat mengejar Henry Sword. Ketika iblis besar itu tiba, dia merasa terdesak untuk memimpin pekerjaan inspeksi. Ini adalah investor terbesar. Sebelum bos besar Hudson Yin menjadi pusat perhatian sepenuhnya, bos yang lebih besar telah menunggunya. Sekarang, dia hanya bisa bergegas membantu Henry Sword bersiap menonton ruang rekaman. Melihat setelan sederhana dan kacamata hitam besar yang dikenakan Henry Sword, orang bisa tahu bahwa dia masih bersikap rendah hati. Dia juga mengejar istrinya secara misterius. Dia sulit untuk menyenangkan. Bab 172. Versus. Henry Sword sudah tiba di studio rekaman sendirian. Dia melihat sekeliling dan berjalan ke lantai 2. Dia memasuki ruangan kosong yang telah dipesan Hudson Yin. Hudson Yin menyusulnya, terengah-engah. Dia menggoda, kamu menemukan tempat sendiri. Ini adalah ruang komando yang saya pesan untuk diri saya sendiri. Saya belum punya waktu untuk mendekorasinya. Bisakah kamu membiasakannya? Hudson Yin sibuk setiap hari dan ada banyak hal yang harus diselesaikan. Tentu saja, dia tidak peduli di mana dia berada. Oleh karena itu, ruangan tersebut hanya memiliki meja sederhana dan beberapa kursi. Namun, ini adalah tempat menonton terbaik. Itu memiliki pemandangan panorama seluruh pemandangan, sehingga memudahkan Hudson Yin untuk melakukan rekaman panggung. Seluruh kaca 2 lapis menghadap ke panggung di bawah, dan hanya dinding gelap yang terlihat dari bawah. Henry Sword sepertinya datang ke kantornya sendiri. Dia melihat sekeliling dengan sedikit jijik. Duduk di kursi, dia merentangkan kakinya yang panjang dan berkata dengan tenang, tidak buruk. Lingkungannya tidak buruk, dan panggungnya sangat modern. Hudson Yin seperti murid penurut yang dipuji gurunya. Dia tersenyum dan berkata, tidak mudah mendapatkan pujianmu. Aku sudah menghabiskan seluruh usahaku. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang telah saya habiskan. Henry Sword mengangguk dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Ini aku. Siapkan perlengkapan untuk ruangan. Aku di lantai 2. Di ujung lain telepon, Su Yan menjawab dengan cepat, ya, bos. Hudson Yin mengangkat alisnya dan diam-diam tertawa di dalam hatinya. Dengan adanya Henry Sword, dia tidak perlu khawatir. Dia adalah orang yang sangat khusus kemanapun dia pergi. Dia tidak akan bisa berdiri di ruangan kumuh seperti itu. Lihatlah cara mengesankan yang dia gunakan saat menelepon. Nada bersahaja itu, dia benar-benar harus belajar bagaimana menjadi bos besar dari Henry Sword. Hudson Yin bertindak dan mengeluarkan ponselnya. Ini aku. Dapatkan teh yang enak untuk Sword dan aku. Aku di lantai 2. Orang di ujung telepon itu bingung. Direktur Yin, apakah itu kamu? Apakah kamu akan minum teh? Apakah kamu tidak akan minum jus buah? Hudson Yin biasanya riang dan tidak bersikap sombong. Apalagi dia suka makan jajan dan minum minuman. Dia seperti anak kecil yang belum dewasa. Dia tiba-tiba menjadi sangat kedinginan dan berkata dia ingin minum teh. Hal ini membuat takut para staf. Apakah ini masih bos yang lincah, ceria, dan naif? Hudson Yin terkejut dan menjawab dengan tidak senang, jika bukan aku, lalu bagaimana bisa itu hantu? Ayo cepat. Jangan biarkan Presiden Sword menunggu terlalu lama. Baru kemudian staf di ujung telepon bereaksi. Baiklah, Presiden Yin, saya akan membeli teh sekarang. Presiden Yin lah yang biasa mengatakan bahwa teh adalah minuman favorit para orang tua. Bagaimana hal itu bisa lebih baik daripada minuman? Oleh karena itu, tidak ada hal seperti itu di perusahaan. Karena rekaman akan segera dimulai, Hudson Yin membawa cukup banyak barang, namun yang ada hanya kopi dan jus buah. Dia tidak bisa begitu saja membelikan teh enak untuk direktur siang. Dia harus membeli teh yang enak. Wajah Hudson Yin penuh garis hitam. Dia menutup telepon tanpa berkata-kata dan menghela nafas. Tidak ada salahnya tanpa perbandingan. Bosnya telah gagal dengan baik. Hudson Yin tersenyum polos pada Henry Sword. Saudaraku, tunggu sebentar. Aku akan menyajikan teh untukmu sebentar lagi. Sudut bibir Henry Sword melengkung. Jarang sekali dia tidak menggoda Hudson Yin. Sebaliknya, dia menghiburnya, kamu menjadi semakin seperti seorang bos. Ini baik. Memulai sebuah perusahaan adalah tentang visi dan eksekusi. Sisanya tidak penting. Hudson Yin sangat gembira. Aku pikir juga begitu.
Saya telah gagal dengan banyak perusahaan sebelumnya. Ayahku bilang aku tidak cocok menjadi bos. Menurutku kepribadianku tidak cocok dengan para karyawan. Henry Sword hanya bisa melirik ke arah Hudson Yin. Kamu sedikit konyol, tapi kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Perusahaan Anda bisa mulai sekarang. Hudson Yin marah dan bahagia. Dia mengangkat bahu dan memutuskan untuk berpura-pura tidak mendengar apapun. Telah menjadi saudara laki-laki Henry Sword selama bertahun-tahun, dia tahu dia tidak bisa berbaik hati memujinya. Dia mungkin tidak akan merasa baik jika dia tidak menghinanya. Namun, Lindsay dan Lu Chen sudah dalam perjalanan ke sini. Sudah lama sekali sejak mereka berempat berkumpul. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk melihat bagaimana Henry Sword, pohon besi ini, mekar. Mungkin mereka bisa menemukan tempat menarik untuk menggoda Henry Sword. Memikirkan adegan ini saja sudah membuat mereka merasa senang. Bab 173. Pindah rumah. Henry Sword tidak tahu Hudson Yin telah menyebarkan berita bahwa dia datang untuk menonton rekaman. Ada juga dua penggosip di jalan. Kantor kecil sementara ini akan mengantarkan momen yang paling menyenangkan. Hudson Yin tersenyum jahat. Tunggu dan lihat saja. Biasanya lidah ganas Henry Sword lah yang menyerang tanpa pandang bulu. Sekarang, dia punya titik lemah. Giliran mereka menggoda Henry Sword, si iblis besar. Su Yan menerima pesanan dan menunjukkan efisiensi kerja asisten pribadinya yang terbaik. Dia tiba dengan sangat tampan bersama sekelompok orang. Semua orang mengenakan sarung tangan putih, dan sofa, meja kopi, karpet, mesin kopi, dan perangkat teh semuanya tersedia. Bahkan ada treadmill. Su Yan sedang memegang sebuah kotak di tangannya. Di dalamnya ada majalah ekonomi yang suka dibaca Henry Sword dan teh yang ingin diminumnya. Kelompok itu segera pindah ke lantai 2. Hudson Yin terdiam. Su Yan, apakah kamu memindahkan kantor bosmu ke sini? Su Yan mengangguk memberi salam. Direktur Yin, sudah lama tidak bertemu. Kantor bos terlalu besar. Saya tidak bisa memindahkannya ke sini. Saya telah mencoba yang terbaik untuk mengganti semua persediaan dengan pengganti biasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bos. Wajah Su Yan penuh ketulusan seolah sayang sekali dia tidak bisa memindahkan kantornya. Hudson Yin menghela nafas seolah dia sudah menyerah. Kalian berdua pecandu kerja gila bahkan tidak tahu kapan ada yang bercanda. Jika kantornya dipindahkan, bahkan kuil kecilku tidak akan mampu menampungnya. Su Yan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Bos mempunyai kebutuhan, jadi dia akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Apalagi bos akan berada di sini untuk menemani Nona Sania Dingley rekaman selama 2 bulan, jadi dia harus bersiap sepenuhnya dan tidak membuat kesalahan di depan Nona Sania Dingley. Sebagai karyawan yang memenuhi syarat dan telah lama dieksploitasi oleh Henry Sword, Su Yan menantikan Sania Dingley menjadi istri bosnya sesegera mungkin. Dia ingin menyelamatkan bosnya, yang hanya tahu cara bekerja. Dia ingin memberikan hari esok yang indah bagi seluruh perusahaan. Henry Sword menoleh dan bertanya, di mana majalah saya? Su Yan buru-buru membawa kotak itu dan berjalan ke depan. Bos, saya sudah membawa semuanya. Hudson Yin maju untuk mengambil majalah itu dan membukanya. Dia mengembalikannya ke Henry Sword dengan jijik. Kakak, bukankah kamu di sini untuk menemui Sania Dingley? Mengapa kamu membawa barang-barang ini? Henry Sword tampak sedikit bingung. Dia mengangkat alisnya dan menatap Hudson Yin. Apakah ada konflik antara kedua hal ini? Bukan berarti mereka akan merekam sepanjang waktu. Saya akan membaca majalah untuk bersantai ketika saya punya waktu luang. Hudson Yin membelalakkan matanya secara berlebihan. Kamu menyebut ini menenangkan. Saya bisa membaca kata-kata di atasnya. Saya bahkan tidak dapat memahami kata-katanya ketika disatukan. Ini bahkan lebih sulit untuk dipahami daripada bahasa asing. Apakah menurut Anda ini menenangkan? Henry Sword mendengus dingin. Itu karena otakmu bodoh. Bagaimana Anda bisa menyalahkan majalah jika Anda tidak dapat memahaminya? Hudson Yin menarik napas dalam-dalam. Seperti yang diharapkan, pecandu kerja adalah pecandu kerja kemanapun mereka pergi. Saya tidak perlu menanyakan pertanyaan ini. Saya pikir kamu telah berubah. Melihat Henry Sword mengabaikannya, Hudson Yin menoleh ke samping dan bergumam pelan, kamu masih ingin merayu Sania Dingley begitu saja. Saya tidak berpikir Anda akan mampu mengejarnya dalam 8 masa kehidupan. Anda adalah mesin kerja yang membosankan. Gadis mana yang menyukai itu? Henry Sword memandangnya dengan ringan dan bertanya pada Hudson Yin dengan nada mengancam, apa yang kamu gumamkan?
Hudson Yin berbalik sambil tersenyum, tidak, saya hanya mengatakan bahwa Anda adalah bos besar. Kamu selalu ketat pada dirimu sendiri, dan jangan lupa belajar bahkan ketika kamu datang ke tempatku. Tapi tidak mudah bagimu untuk punya waktu 2 bulan. Santai saja dan jangan terlalu tegang. Perempuan tidak menyukai laki-laki yang terlalu serius. Henry Sword menatap Hudson Yin dengan curiga dan menolak mengakuinya. Apakah saya perlu menyenangkan orang lain? Saya tidak peduli apakah orang lain menyukai saya atau tidak. Meskipun dia mengatakan itu, dia diam-diam memasukkan kembali majalah itu ke dalam kotaknya. Dia berdehem dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Suyan, buatlah kopi. Suyan segera menyiapkan mesin kopi dan menyiapkan kopi untuk Henry Sword dan Hudson Yin. Hudson Yin melihat Henry Sword menamparkan wajahnya begitu cepat dan diam-diam tertawa. Ketika dia mendengar Henry Sword ingin minum kopi, dia mencoba menghentikannya. Daun tehnya akan segera diantar. Apakah kamu tidak suka teh? Mendengar itu, Suyan menjelaskan, bos bergegas kembali setelah perpanjangan waktu terakhir. Tadi malam, dia begadang semalaman untuk membuat pengaturan. Dia hanya beristirahat sejenak dalam perjalanan ke sini. Bab 174. Kursi instruktur. Hudson Yin memberinya acungan jempol. Pekerja teladan. Panutanku. Suyan sedang membuat kopi sementara orang-orang lainnya membereskan barang-barang dengan tertib. Mereka memenuhi kantor sementara yang agak kumuh ini dengan segala macam hal. Karena semuanya adalah barang yang relatif besar, suasana menjadi sangat hidup untuk sesaat. Beberapa pria muda dan kuat membawa sofa ke atas. Staf melihat dari jauh dan mengetahui bahwa itu adalah kantor Direktur Yin. Mereka bekerja lebih keras lagi dan tidak berani linglung. Pada saat ini, Tirsha Chen, yang sudah berdandan, keluar dari belakang panggung dengan bantuan asistennya. Segera, seorang anggota staf melangkah maju dan ingin membawa Tirsha Chen ke kursi instruktur. Tirsha Chen melihat orang-orang sedang memindahkan beberapa barang ke sana kemari di pintu kamar lantai 2. Dia bertanya dengan bingung, apa yang terjadi di atas? Mengapa mereka memindahkan sofa ke dalam? Staf itu tersenyum dan menjawab, ini kantor direktur kami Yin. Dia akan mengawasi pekerjaan di lantai atas. Mungkin karena dia belum selesai membereskannya lebih awal sehingga dia punya waktu untuk memindahkan beberapa barang hari ini. Saya mendengar seorang teman akan datang, dan dia akan menjamu temannya. Tirsha Chen mengangguk dan tidak terlalu memikirkannya. Dia dibantu berjalan-jalan. Saat ini, Sania Dingeli juga berjalan mendekat. Namun, dia tidak menggunakan Zara Sapphire untuk membantunya. Gaun buntut ikannya sangat ringan, dan meskipun Sania Dingeli berjalan dengan sepatu hak tinggi, dia tetap berjalan dengan sangat lancar. Gaun itu membungkus tubuhnya, tapi Sania Dingeli berjalan dengan sangat santai. Dia sangat mudah diakses dan mudah serta langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Sebaliknya, hal itu membuat Tirsha Chen, yang mengenakan gaun elegan dan perlu ditopang untuk berjalan, terlihat sedikit lucu. Tirsha Chen mengangkat ujung gaunnya dan berkata dengan senyuman palsu, saudari Sania ada di sini. Sania Dingeli mengangguk ringan. Dia tidak ramah, tetapi tidak terlihat bahwa mereka berdua baru saja bertengkar. Sikap Sania Dingeli tidak hangat atau dingin, dan dia langsung berjalan ke kursi instruktur. Tirsha Chen diam-diam mengertakkan gigi dan dengan paksa mengangkat ujung roknya. Dia juga melangkah maju. Namun, dia tersandung setelah hanya 2 langkah karena gaunnya terlalu berat. Asisten dan stafnya sangat ketakutan sehingga mereka langsung membantunya berdiri. Dia sangat canggung. Zara Sapphire segera mengikuti di belakang Sania Dingeli. Dia menoleh untuk melihat Tirsha Chen, lalu diam-diam tertawa dan berkata, apakah dia di sini untuk menghadiri suatu upacara? Gaun itu terlalu cantik. Apakah itu perlu? Semakin rumit, semakin dia tidak percaya diri. Dia ingin menggunakan metode ini untuk menarik perhatian orang dan membuat mereka berpikir dia cantik. Kenapa dia tidak melihat kesempatan itu? Sania Dingeli meringkuk di sudut bibirnya, sayang sekali dia tidak bisa memakai gaunku. Jika dia ingin menjadi pusat perhatian, dia secara alami akan mencoba yang terbaik untuk mengenakan sesuatu yang lebih menarik perhatian. Sebentar lagi, bukankah guru akan menunjukkan bakatnya? Saya ingin tahu tentang apa yang akan dia lakukan. Sania Dingeli bergerak maju. Ketika dia melihat lantai 2 ramai, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi. Lokasi ruangan itu sempurna. Itu hanya secara diagonal di atas panggung. Mereka bisa melihat semua yang terjadi di tempat kejadian.
Seharusnya digunakan sebagai kantor direktur atau semacamnya. Mengapa mereka terus memindahkan beberapa furnitur ke dalamnya? Xiao Liu menjelaskan tepat pada waktunya, seharusnya Presiden Yin yang menggerakkan sesuatu. Dia ingin mengawasi rekaman semua orang dan memberikan saran. Sania Dingeli mengangguk mengerti. Hudson Yin memiliki rasa keberagaman yang baik. Kata-katanya lucu dan lucu. Dengan adanya dia, pertunjukannya tidak akan membosankan. Sania Dingeli dan Tirsha Chen datang ke kursi guru satu demi satu. Total ada 5 kursi. Tirsha Chen melirik ke kursi tengah dan mengalihkan pandangannya. Dia mengangkat ujung roknya dan hendak duduk. Ini adalah kursi tengah, tempat kamera memberikan hasil jepretan terbanyak. Tirsha Chen tidak mau ketinggalan kursi yang bagus. Hanya saja dia datang di waktu yang salah dan kebetulan bertemu dengan Sania Dingeli. Tirsha Chen masih merasa sedikit bersalah, tapi dia tidak bisa menahan godaan dari kursi tengah. Dia berencana untuk menyerang lebih dulu dan meraih keunggulan. Sania Dingeli akan terlalu malu untuk memperebutkan kursi bersamanya di depan umum, bukan? Sania Dingeli memang tak mau berebut kursi. Itu bukan karena dia tidak berani memperebutkan kursi bersama Tirsha Chen di depan umum, tetapi karena Sania Dingeli tidak pernah repot-repot memperebutkan kursi tengah. Di masa lalu, terlepas dari apakah itu konferensi pers atau panggung, dia akan selalu berada di kursi tengah dengan hasil dan ketenaran Sania Dingeli. Namun, Sania Dingeli akan selalu menyerahkan hatinya kepada artis tua yang lebih berpengalaman darinya. Terkadang, Juana Yansen marah. Dia akan menyebut Sania Dingeli bodoh karena memberikan kamera itu kepada orang lain. Sania Dingeli tidak mau mendengarkannya dan selalu diam-diam memindahkan posisinya. Ini karena Sania Dingeli tidak pernah merasa bahwa dia hanya akan menjadi luar biasa jika dia berdiri di tengah. Orang akan bias, tapi kamera tidak. Saat kamera membingkai semua orang secara adil, semua orang akan ditampilkan di layar. Jika orang ini cukup menonjol, penonton dapat menemukannya secara sekilas, meskipun dia berada di pojok. Bab 175. Mengapa? Dengan logika yang sama, apa yang bisa mereka lakukan jika kebajikan seseorang tidak sesuai dengan posisinya dan berada di tengah? Sania Dingeli tidak mau berdebat dengan Tirsha Chen. Hanya 5 instruktur yang bertanggung jawab menyaksikan pertunjukan dan memberikan pendapatnya. Itu bukanlah kompetisi yang membutuhkan kompetisi untuk mendapatkan kesempatan tampil. Semua kameranya berdefinisi tinggi dan bersudut lebar. Itu lebih dari cukup untuk menangkap semuanya dengan 5 orang dalam bingkai yang sama. Selain itu, setiap instruktur ditugaskan tim syuting yang bertugas mengikuti kamera. Apakah dia takut tidak ada kamera? Sania Dingeli mengejek dalam hati. Tirsha Chen mungkin menderita karena berpartisipasi dalam pertunjukan bakat. Dia terus-menerus berpikir untuk mencuri kamera untuk tampil. Lagi pula, dia baru memulai debutnya setelah berjuang keluar dari ratusan orang. Mustahil baginya untuk tidak memiliki kemampuan mencuri kamera. Tanpa berkata apa-apa, Sania Dingeli hendak duduk di kursi di sebelahnya. Pada saat ini, seorang anggota staf bergegas untuk menghentikan mereka. Guru, tunggu. Kursi sudah diatur. Presiden Yin secara khusus telah menginstruksikan bahwa untuk mencegah para guru berkompromi satu sama lain dan menolak untuk mengambil kursi tengah, tim direktur telah mengaturnya dan membantu para guru membuat keputusan. Kata-kata anggota staf itu kedap air. Dia tersenyum pada Sania Dingeli dan mengulurkan tangannya untuk menunjuk kursi tengah. Guru Sania Dingeli, kursi ini milikmu. Ekspresi Tirsha Chen langsung berubah jelek. Dia diam-diam membenci Hudson Yin karena berulang kali tidak memberikan wajahnya. Dia telah menyerahkan semua hal baik pada Sania Dingeli dan mengabaikannya. Kekuatan Sania Dingeli tidak sebaik sebelumnya. Mengapa Hudson Yin sangat menghargai Sania Dingeli? Meskipun Tirsha Chen merasa tidak enak hatinya, dia tetap harus tampil. Sebelumnya, dia sudah duduk di kursi tengah untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Sekarang dia mendengar apa yang dikatakan anggota staf, jika dia tidak bangun, itu akan menjadi terlalu canggung. Oleh karena itu, Tirsha Chen tersenyum palsu, dia berpura-pura terkejut dan berkata, apakah sudah diatur? Ini salahku karena duduk tanpa bertanya dengan jelas. Alasan utamanya adalah pakaian saya terlalu berat hari ini dan saya tidak menyadarinya. Saya hanya ingin duduk dan istirahat dengan cepat. Saudari Sania, ayo duduk. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan meninggalkan tempat duduknya. Dia berdiri di samping dengan enggan seolah-olah seseorang telah menindasnya. Wajahnya penuh dengan keluhan. Sania Dingeli tidak menolak.
Karena sudah diatur, dia akan mendengarkan pengaturan tim program. Sania Dingley maju selangkah dan duduk di kursi tengah. Dia merapikan gaunnya dan duduk dengan tenang. Dia terlihat seperti seharusnya seperti ini. Tirsha Chen tidak senang di sampingnya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Sania Dingley dengan kepahitan yang tersembunyi. Apa? Dia masih tampak seperti dia tidak peduli tentang apapun. Dia senang di hatinya. Tirsha Chen tidak tahu mengapa Hudson Yin begitu baik pada Sania Dingley. Dialah yang memiliki masa depan cerah, tapi mengapa Hudson Yin selalu memperlakukan Sania Dingley, seseorang yang hampir menjalani hidup sebagai orang tertentu? Tirsha Chen berpikir dengan iri, mungkin ada sesuatu yang memalukan antara Sania Dingley dan Hudson Yin. Itu masuk akal. Selain itu, apa alasan lain Hudson Yin harus menjaga Sania Dingley sejak awal? Dia bahkan sudah memikirkan tempat duduknya sebelumnya. Sungguh lelucon jika Sania Dingley duduk di tengah. Sania Dingley bahkan menggunakan masalahnya untuk mengancam orang lain. Bukankah dia sedang bermain kotor dengan Hudson Yin? Seorang aktor yang tidak berakting datang untuk merekam variety show dan bahkan duduk di tengah. Siapa yang percaya bahwa tidak ada bisnis yang curang? Saat Tirsha Chen memikirkannya, dia dengan marah duduk di kursi di samping Sania Dingley. Tanpa diduga, dia dihentikan oleh anggota staf lagi. Anggota staf itu memasang ekspresi minta maaf di wajahnya. Namun, dia masih menguatkan dirinya dan berkata, "Guru Tirsha Chen, kursi ini milik Guru Yolanda Lee. Tempat dudukmu ada di sini." Anggota staf menunjuk ke kursi paling kanan, dia memberi isyarat agar Tirsha Chen duduk di sana. Tirsha Chen hampir terengah-engah. Dia menatap anggota staf itu dengan tidak percaya. Alisnya berkerut, dan nada suaranya berubah, "Aku duduk di samping. Apakah Anda yakin Anda tidak salah mengingatnya? Apa yang salah dengan tim program Anda? Apakah Anda tahu cara mengatur tempat duduk?" Tirsha Chen tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa duduk di kursi tengah tetapi ditempatkan di kursi samping. Bahkan Yolanda Lee sang manajer, memiliki status lebih tinggi darinya. Meskipun dia juga ingin menyenangkan Yolanda Lee, itu karena koneksinya. Dia memiliki begitu banyak artis di bawah komandonya. Akan sangat mudah bagi Yolanda Lee untuk memilih salah satu dari mereka untuk syuting serial TV bersamanya. Itu sebabnya dia sangat sopan padanya. Tapi sekarang rekaman akan segera dimulai, status B** Sania Dingley lebih tinggi darinya karena aturan tak terucapkan Hudson Yin. Tidak apa-apa jika dia duduk di tengah, tapi Yolanda Lee lebih dihargai daripada dia.